Aileen menyandarkan tubuhnya dengan nyaman di dalam pelukan Regan. Sementara Regan, tangannya kini sedang sibuk menghapus sisa air mata di wajah Aileen. "Bersiaplah, kita ke rumah sakit sekarang ya," ajak Regan. "Nanti aja, sekarang aja sayang," bujuk Regan. "Nanti aja Gan, nanti kalau makin parah bagaimana?" "Aku bilang nanti ya nanti." "Ya baiklah, nanti aja." Namun tiba-tiba, brak! Aileen spontan mengeratkan pelukannya kepada Regan saat pintu kamarnya itu terbuka dengan kencang. Kedua mata Aileen dan Regan langsung terbelalak lebar saat melihat apa yang sedang ia lihat saat ini. "Astaga," pekik Regan. "Serbu!" ucap Queen dan Prince menyerang Regan. Mereka berdua langsung memukuli punggung Regan dengan kemoceng dan juga sapu yang berada di genggaman keduanya saat ini. Tidak hanya sapu dan juga kemoceng, mereka berdua bahkan menggunakan penggorengan dan juga panci yang berada di dapur untuk melindungi bagian tubuh depan mereka. Ya, tangan kanannya sibuk memukuli Regan, sementara tangan kiri mereka sibuk memegang penggorengan atau panci yang menjadi pelindung mereka. Penampilan Queen saat ini adalah menggunakan topi pantai, kacamata, panci sebagai pelindung tubuh dan juga kemoceng yang ia genggam erat-erat menggunakan tangan kanannya. Sementara penampilan Prince saat ini, ia menggunakan topi hitam, kacamata bulat berwarna kuning, penggorengan sebagai pelindung dan tentunya sapu ijuk yang ia pegang menggunakan tangan kanannya. "Aduh, hentikan!" ujar Regan. "Tidak mau," jawab keduanya dengan kompak. "Daddy membuat Mami menangis. Daddy pasti nakal kan? Daddy apakan Mami, ha? Kenapa Prince mendengar tangisan Mami tadi?" teriak Prince. "Daddy, kenapa Mami dibuat menangis? Daddy keluar sekarang. Jangan deketi Mami. Daddy nakal. Daddy harus dihukum," sambung Queen. "Iya benar, Daddy keluar. Mami, tenanglah. Queen dan Prince akan menolong Mami. Kita akan menyelamatkan Mami dari Daddy," sahut Prince. Regan tentu saja pura-pura mengadu kesakitan karena sebenarnya pukulan kedua anaknya itu tidak sakit sama sekali. Mungkin karena tenaga mereka tidak sekuat yang Regan bayangkan. Ya, hanya saja Regan merasa risih karena serangan pukulan dari kedua anaknya itu. Sementara Aileen, ia langsung melepaskan pelukannya pada Regan dan tertawa kencang melihat tingkah anak-anaknya. "Hei, hentikan! Daddy cepat keluar," ujar Prince. "Kita tarik paksa aja, ayo Prince." Belum sempat menarik tubuh Regan agar keluar, Regan terlebih dahulu memanggil nama panjang mereka yang membuat keduanya mengerti kalau Regan sedang marah. "Queen Arsha, Prince Zico." Mendadak keduanya terdiam sambil menatap kesal ke arah Regan yang kini memanggil nama lengkapnya dengan nada yang sedikit keras. "Mami," panggil keduanya meminta perlindungan. Aileen pun langsung berhenti tertawa lalu menatap putra-putrinya yang kini tengah menatap tajam dirinya. "Astaga, kalian ini kenapa, ha? Kalian pikir punggung Daddy ini drum yang bisa dipukul-pukul? Iya." Prince diam namun tidak dengan Queen. "Iya Daddy, itu sedikit mirip drum." "Queen Arsha," panggil Regan. Pokoknya Queen sedang marah ya dengan Daddy. Daddy tidak boleh ikut marah juga, iya kan Prince?" "Iya, tadi Queen dan Prince dengar teriakan Mami. Kita juga dengar kalau Mami menangis. Ini pasti karena Daddy kan? Daddy melakukan apa ke Mami? Daddy mengganggu tidur Mami ya? Kasihan Mami, Daddy sedang tidur diganggu sama Daddy. Jadi nangis deh Maminya sekarang. Daddy keluar," usir Prince. "Cepat keluar Daddy," sahut Queen yang membantu Prince mengusir Regan. Keduanya langsung menarik kedua tangan Regan agar keluar dari kamar Aileen dan Regan pun mau tak mau akhirnya memilih pasrah saja ditarik keluar oleh kedua anaknya. Kenapa tingkah mereka hari ini sangat aneh sih? Salah makan atau bagaimana sih? Tadi Aileen yang bersikap aneh, kenapa sekarang mereka jadi ikutan bertingkah aneh seperti ini? Entahlah, pikir Regan menghembuskan nafas kasarnya. Regan pun akhirnya memilih untuk duduk di sofa sementara Queen dan Prince kembali masuk ke dalam kamar Aileen. "Mami, are you okay?" tanya Queen. "I am okay baby." "Mami kenapa?" "Mami tidak kenapa-napa sayang," jawab Aileen. "Mami bohong ya, tadi Prince dengar kok Mami berteriak. Terus pas kita berdiri di depan pintu kamar Mami, kita dengar suara tangisan Mami," ujar Prince dan Queen menganggukkan kepalanya
membenarkan ucapan Prince. Iya, mata Mami juga merah tuh. Mami pasti habis menangis kan? Mami diapain sama Daddy? Cubit, pukul, gigit, atau dimarahi? Tanya Queen menyelidik. Mami hanya minta dipeluk, terus Daddy-nya tidak mau, jawab Aileen sembari memanyunkan bibirnya. Ish, Daddy, kenapa dia tidak mau memeluk Mami? Aileen mengedikkan bahunya. Aileen mengernyit heran saat Prince mendekatkan wajahnya pada tubuhnya. Mami tidak bau kok, ujar Prince. Ih, Prince menyebalkan sekali, jawab Aileen. Hehehe, sini biar Prince aja yang peluk Mami. Queen juga mau peluk Mami. Kemarilah sayang, peluk Mami, ujar Aileen. Dan mereka berdua pun langsung memeluk Aileen dengan erat. Tapi tadi pas kita masuk, Daddy sedang memeluk Mami kok. Terus jadinya Mami menangis karena apa? Tanya Queen. Nanti kalian tanya Daddy aja ya, sekarang lepaskan dulu pelukan Mami. Mereka pun kompak menggelengkan kepalanya. Mami marah nih sama kalian. Mereka langsung menatap Aileen dengan tatapan bingungnya. Kenapa Mami marah? Kita kan menolong Mami. Lepaskan dulu pelukannya, minta Aileen. Dengan pasrah, keduanya langsung melepaskan pelukannya pada Aileen. Aileen melipat kedua tangannya di depan dada. Ia menatap serius ke arah anaknya yang kini juga memandang heran ke arah Aileen. Mami, ada apa? Mami harusnya marah sama Daddy dong. Kenapa Mami juga marah sama kita? Lebih baik sekarang kita marahi Daddy bersama yuk, ujar Queen. Mami marahnya sama kalian sekarang. Sekarang kalian berdua jawab Mami. Kenapa kalian berbohong, hah? Berbohong? Bohong tentang apa, Mi? Kenapa bangunnya cepat sekali? Kalian tidak tidur siang kan? Aileen melirik jam dinding yang berada di dalam kamarnya. Baru sekitar 30 menit yang lalu, Aileen masuk ke kamarnya setelah menidurkan kedua anaknya di kamar Prince. Mereka pun saling pandang dan memainkan kedua tangannya karena gelisah. Queen tidak ngantuk, Mami. Jadi kalian pura-pura tidur, hah? Maaf, Mami. Terus kalian ngapain pas Mami tidur? Main, Mami. Tapi kan ini waktunya tidur siang. Mainnya kan bisa nanti sore aja, baby. Maunya sekarang, Mami, jawab Queen. Kenapa terus menjawab Mami, Queen? Tanya Aileen. Prince menggenggam tangan Queen. Sorry, Mami, ujar Prince menundukkan kepalanya. Nanti sore kita ke taman seperti biasa ya, kalau kalian tidur siang. Sekarang Prince masuk ke kamar dan Queen tidur di sini aja. Tidak mau, Mami, bantah Queen. Queen mau sama Prince aja. Tidak, Queen tidur sama Mami aja di sini. Ah, tidak mau. Queen akan bobok sama Prince kok, Mami. Kita tidak akan pura-pura bobok lagi. Queen bobok di kamar Prince juga ya, Mami, please. Melihat Queen dan Prince yang sudah mengeluarkan jurus puppy eyes-nya membuat Aileen menghela nafas panjangnya dan menganggukkan kepalanya. Yeay! Keduanya kompak melompat kegirangan dan mengecup pipi Aileen secara bersamaan. Sebelum akhirnya mereka berlari keluar dari kamar Aileen. Aileen hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat keduanya yang bisa sangat kompak. Namun Queen dan Prince spontan menghentikan langkahnya saat sudah berada di luar kamar Aileen. Daddy jangan dekat-dekat sama Mami. Daddy masih dihukum. Daddy di luar saja, jangan berisik. Queen dan Prince juga Mami mau bobok lagi, ucap Queen meninggalkan Regan. Regan hanya memutar malas kedua bola matanya dan menganggukkan kepalanya. Mereka pun melanjutkan langkahnya menuju kamar Prince. Regan yang terasa lelah pun memilih untuk tidur sejenak di sofa. Pasalnya 3 hari kemarin ia berada di Jakarta untuk mengurus berkas pekerjaannya yang dikirimkan ke perusahaan yang ada di Jakarta sana. Dan tadi pagi pun ia juga masih sibuk mengurus pekerjaan yang ternyata tidak bisa dihandle penuh oleh sang ayah. Ya, Regan memang meminta bantuan sang ayah agar bisa mengontrol dan mengambil alih pekerjaannya untuk beberapa waktu selama Regan berada di Bali. 30 menit kemudian, Regan terbangun karena merasa sangat haus. Ia pun berjalan menuju dapur. Baru saja ia selesai minum, tiba-tiba ia langsung berdiri dan berjalan cepat menuju kamar Aileen. Astaga, bagaimana mungkin aku lupa? Gumam Regan. Ceklek, mau ngapain? Sudah sana keluar. Kamu tidak tidur. Kamu tidak lihat aku sedang merem atau melek? Bagaimana? Tanya Regan. Tutup pintunya. Bagaimana Aileen? Tanya Regan lagi. Apa kamu mendadak pikun? Kamu tidak tahu bagaimana cara menutup pintu, ha? Maksudku suhu tubuhmu apa masih panas? Tidak tahu, jawab Aileen dengan ketus. Aileen langsung membalikkan tubuhnya menjadi membelakangi Regan yang masih berdiri di ambang pintu kamarnya.
Awas saja kalau dia sampai keluar kamar lagi. Aku benar-benar tidak akan memaafkannya. Dasar tidak peka, gumam Aileen. Dengan sedikit keraguan, Regan pun memberanikan diri untuk masuk dan mendekati Aileen. Ia menatap Aileen yang kini sedang memejamkan kedua matanya. Lagi-lagi Regan menempelkan punggung tangannya di dahi Aileen. Kita ke rumah sakit sekarang ya, mumpung anak-anak sedang tidur. Nanti saja. Nanti sajanya itu kapan? Yuk, Aileen menggelengkan kepalanya. Emangnya kamu mau buat Prince dan Queen sedih? Mereka pasti akan sedih kalau tahu maminya sedang sakit. Makanya harus segera ke dokter supaya cepat sembuh. Beli obat saja nanti di warung, jawab Aileen. Aileen, ayo kita ke dokter. Apaan sih? Tidak mau. Tadi katanya nanti aja. Sekarang kok tidak mau? Tidak tahu ah. Apa perlu aku gendong paksa? Jangan memaksa. Ya udah, ayo kita pergi ke dokter sekarang ya. Aileen menggelengkan kepalanya. Sabar Gan, sabar. Jangan sampai kelepasan lagi. Ingat, Aileen tidak mau dipaksa, gumam Regan agar tidak kelepasan untuk marah. Regan, panggil Aileen. Iya. Aileen membalikkan tubuhnya untuk menatap Regan. Kamu marah? Regan menggeleng tegas. Tidak, jawab Regan. Antarkan aku ke dokter ya. Ayo say. Aileen maksudku. Aileen menunduk malu. Kenapa dengan diriku saat ini? Apa aku mengharapkan panggilan sayang dari Regan? Gumam Aileen. Kenapa menunduk? Tanya Regan. Aileen menggelengkan kepalanya. Aileen spontan mengalungkan tangannya di leher Regan saat tubuhnya digendong tiba-tiba. Hei, kamu mengejutkanku. Maafkan aku kalau begitu. Turunkan aku bisa jalan sendiri kok. Tidak untuk kali ini, karena kamu sedang sakit, jadi harus digendong. Aku hanya demam, bukan lumpuh Regan. Diam atau aku cium nih. Aileen menampar pelan pipi Regan. Oh, kasihan bibirku yang malang ini. Ayo cepat, nanti anak-anak keburu bangun karena kita kelamaan. Siap mami, ujar Regan yang membuat Aileen melotot tajam dan Regan terkekeh geli saat menggoda Aileen. Sebenarnya sikap Aileen yang cukup hangat kepada Regan ini sudah lebih dari 2 minggu yang lalu. Hanya saja entah kenapa hari ini Aileen sungguh berbeda dari biasanya. Bahkan ia tak menolak keras saat Regan menyentuhnya. Namun Regan tak mau terlalu ambil pusing akan hal itu. Yang jelas Regan merasa sangat bahagia karena sikap Aileen hari ini. Regan pun membawa Aileen menuju mobil. Setelah itu ia meninggalkan Aileen sebentar hanya untuk memastikan anak-anaknya yang masih tertidur pulas. Regan mengecup singkat kedua anaknya yang tertidur saling memeluk itu sebelum akhirnya benar-benar meninggalkan keduanya untuk pergi ke rumah sakit. Di dalam mobil, kamu benar-benar sudah memastikan anak-anak tidur kan? Sudah, mereka sangat menggemaskan Aileen. Itu karena mereka anakku, jawab Aileen yang membuat Regan menatap kesal ke arahnya. Jika tidak ada aku, mereka pun tidak ada, ujar Regan. Jika bukan karena aku yang menjadi tempat tinggalnya selama 9 bulan, mereka juga tidak ada. Baiklah, aku ngalah. Memang harusnya begitu, jawab Aileen. Di mansion ayah dan bunda, pria parubaya itu sesekali menghela nafas beratnya seraya memijat pelipis kanannya. Ada apa ya? Apa ada masalah dalam pekerjaan ayah? Tanya Arimbi. Belum sempat sang ayah menjawab, Teresa pun datang menghampiri keduanya sambil membawa secangkir kopi untuk ayah. Bunda, lihatlah ayah sepertinya memiliki masalah. Teresa hanya menghela nafas dan memilih duduk di samping ayah. Apa anak itu belum juga kembali? Kenapa lama sekali? Tidak seharusnya dia meminta bantuanmu seperti ini hanya untuk meluluhkan hati wanitanya. Itu kan urusan pribadi dia, ujar Teresa. Lalu kamu akan membiarkan anakmu menahan lebih lama lagi untuk memperjuangkan cintanya? Tanya ayah. Lagi pula sebenarnya tak masalah, hanya saja aku sedikit kewalahan saat ini. Terlebih saham di beberapa cabang perusahaan Regan menurun karena aku terlalu fokus dengan pekerjaanku, sambung ayah. Tidak masalah, Regan pasti akan segera memperbaiki semuanya kok. Dia bahkan sangat tahu bagaimana cara untuk menaikkan saham perusahaannya. Hanya saja kamu tak perlu memaksa diri untuk mengurus semuanya. Ya, kamu bisa menyuruh Agam dan juga Atta untuk membantumu mengurus perusahaan Regan juga. Regan tidak mengizinkanku untuk melakukan hal itu karena mereka sibuk dengan perusahaan yang lainnya. Jadi mereka tidak bisa mengurus pusat perusahaannya. Kalau begitu perusahaanmu saja yang dipegang oleh orang kepercayaanmu dan kamu mengurus perusahaan pusat. Tidak bisa, aku tidak tenang nantinya.
Kamu tidak ada bedanya dengan Regan. Ya karena dia putraku, Teresa. Lantas mau sampai kapan dia menyerahkan ini semua kepadamu? Dia tidak bisa seenaknya begitu saja dong. Dia bilang butuh waktu sedikit lagi, tapi jika memang dalam sebulan ke depan dia gagal, dia akan kembali mengurus pekerjaannya dan mungkin akan berjuang kembali nantinya. Kesalahannya memang cukup fatal, jawab ayah. Wajar sih sebenarnya jika ia membutuhkan waktu lama untuk meluluhkan hati Aileen, ujar bunda. Apa bunda? Jadi dari tadi kalian lagi ngomongin Aileen. Gimana ceritanya bun? Arimbi penasaran. Regan memang menceritakan alasan yang sebenarnya saat meminta tolong kepada ayah. Dan ayahlah yang menceritakan kepada bunda perihal Regan yang sedang berjuang meluluhkan hati Aileen kembali. Ya ampun, apa di sini cuma Arimbi yang gak tahu? Arimbi masih belum percaya Aileen bakalan kembali bun, ujar Arimbi kegirangan. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Sejak 10 menit yang lalu, Queen menangis kencang karena saat bangun tidur tidak menemukan Aileen ataupun Regan. Ia juga tidak melihat mobil Regan yang biasanya terparkir tidak jauh dari rumah Aileen. Sementara Prince, ia sebenarnya ikut panik. Hanya saja ia tak menangis seperti Queen saat ini. Bocah laki-laki itu justru berusaha menenangkan adiknya sejak tadi. Jangan menangis, Queen. Mungkin sebentar lagi Mami akan pulang, ucap Prince langsung memeluk tubuh Queen yang masih memberontak sambil memanggil-manggil Mami dan juga dedinya. Prince berjalan cepat menuju sofa di mana di sana terdapat bingkisan yang dibawa oleh Regan tadi. Ia langsung mengambil sekotak makaron yang hanya berisi 24 buah, lalu kembali menghampiri Queen yang sangat menyukai makanan itu. Prince yakin Mami dan Daddy akan pulang? Tanya Queen. Iya Queen, Prince sangat yakin. Kita tunggu Mami aja ya. Prince akan menemani Queen di sini. Ini makan lagi makaronnya. Queen menganggukkan kepalanya.